Puji nama Tuhan, kami menyambut dengan penuh sukacita saudara kasih dalam Tuhan yang telah hadir bersama dengan kami di Tiberias Kelapa Gading ini ya. Selamat pagi, Shalom jemaat Tuhan. Shalom. Sekali lagi Shalom Tiberias. Shalom. Kita berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Kita mengucap syukur saudara di awal bulan. Boleh bersama-sama kita boleh kembali hadir. Tentunya beribadah di gereja Tiberias. Kita bersyukur bahwa Tuhan senantiasa selalu memberkati kita. Yang percaya katakan amin saudara. Amin. Tuhan selalu baik. Mari sadari kita berikan pujian. Sebab Tuhanlah yang layak kita sembah di awal bulan ini. Mari kita satukan hati. Kita bersatu di dalam doa. Haleluya. Bapa kami yang baik. Bapa kami yang kami sembah dalam putra-Mu Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur Tuhan untuk keadaan kami, bahkan kondisi kami Tuhan sampai dengan detik ini. Kami percaya bahwa kebesaran Tuhan selalu ada memberkati, melindungi, bahkan menuntun setiap langkah kami. Masuk di awal bulan ini Tuhan, kami mengucap syukur bahwa segala yang Tuhan telah kerjakan dalam setiap kehidupan kami. Doa kami ya Bapa, bahwa sampai kapanpun kami mau terus dalam rancangan-Mu yang indah itu Tuhan. Bimbing setiap kami Tuhan, terlebih dalam pujian dan penyembahan. Sebab dalam bimbingan-Mu ya Roh Kudus, kami percaya setiap kami yang menyembah di dalam roh dan kebenaran pasti mengalami Tuhan pagi hari ini. Yang sakit Tuhan pasti sembuhkan, yang lemah pasti dikuatkan. Sebab Allah yang kami sembah bukan Allah yang mati, tapi Allah yang hidup dan berkuasa sampai selama-lamanya. Berkati Tuhan, itu gembala sidang kami yang terkasih, Ibu Pendeta Daryati Pariaji. Tuhan berkati sempurna dalam perkenanan Tuhan boleh melayani secara luar biasa. Ada kuasa yang menaungi, ada tanda bahkan mujizat terjadi dalam pelayanannya pada pagi hari ini. Di dalam nama Yesus kami siap menyembah-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang siap sama-sama katakan amin. Tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan Yesus Kristus saudara. Angkat tanganmu sama-sama gereja Tuhan. Pandang Yesus, haleluya. Makasih Tuhan. Kami mengucap syukur sama-sama naikkan pujian. Ku bersyukur ku milik-Mu, menjadikan suka-Mu. Inilah hidupku di dalam kasih-Mu. Ku bersyukur ku milik-Mu, menjadikan sukaan-Mu. Inilah hidupku di dalam kasih-Mu. Katakan sama-sama Tiberias. Seindah pelangi ku tahu janji-Mu untuk masa depanku. Kau mengurapiku penuh kemuliaan, bagai bintang yang bersinar, terangi jalan hidupku. Oh Yesusku, Kaulah segalanya. Kasih tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan Yesus. Oh Tuhan, mari dengan hatimu, dengan percaya, dengan ucapan syukur, bersyukur di awal bulan ini saudara. Naikkan pujian dari Allah. Ini setiap kami itu kami menyampaikan pagi hari sama-sama. Ku bersyukur ku milik
menjadi kesukaanmu. Lihat hidup ini, ku persembahkan bagimu di dalam kasih-Mu. Mari dengan tangan yang terangkat sama-sama Tiberias kata, ku bersyukur ku milikmu, menjadi kesukaanmu. Inilah hidupku dalam kasih-Mu yang sempurna. Dalam kasih, haleluya. Sama-sama. Seindah pelangi ku tahu janji-Mu untuk masa depanku. Kau mengurapiku. Katakan penuh dengan kemuliaan Tuhan. Penuh kemuliaan. Bagai bintang yang bersinar, terangi jalan hidupku. Oh Yesusku, Kaulah segala. Mari sama-sama bangkit berdiri saudara di hadapan Tuhan Yesus. Mari bersyukur, percaya, katakan seindah pelangi ku tahu janji-Mu untuk masa depanku. Kau mengurapiku. Penuhkan kami Roh Kudus. Sebab pagi hari ini kami rindu ini yang terjadi Tuhan. Haleluya. Bagai bintang yang bersinar, terangi jalan hidupku. Oh Yesusku, Kaulah segalanya. Kami letakkan pengharapan kami sambil kami katakan Tuhan, seindah pelangi ku tahu janji-Mu untuk masa depanku. Kau mengurapiku. Penuh kemuliaan. Bagai bintang yang mencahai setiap jalan-jalan hidup kami. Terimalah ini Tuhan, iman kepercayaan kami dalam nama Yesus. Oh Yesusku, Kaulah segalanya. Panggil namanya Tuhan. Oh Yesusku, Kaulah segalanya. Haleluya. Oh Yesusku, Kaulah segalanya. Kasih tepuk tangan yang paling meriah di hadapan Tuhan Yesus Kristus. Bangun mesbah di hadapan Tuhan. Sambil bersyukur pada Yesus. Haleluya. Haleluya Tuhan. Inilah hidup kami Tuhan. Jadilah kesukaan Kau Tuhan. Biar hidup kami mencari berkat dari sesama kami. Mencari kemuliaan, mencari hati Tuhan. Haleluya.
Setiap pribadi, setiap keluarga mengangkat tangannya tinggi di hadapan Tuhan. Bulan yang baru terjadi karena kebaikan Tuhan. Hari lepas hari terjadi karena kemurahan Tuhan dalam hidup kita, saudara. Mari bersyukur, angkat tanganmu, saudara. Kita menyembah Tuhan. Then sing my soul, my Savior God to thee. Amen. How great thou art, how great thou art. Makasih Tuhan. Katakan sama-sama. Then sing my soul, my Savior God to thee. How great thou art. Makasih Tuhan. How great. Lebih dahsyat lagi, saudara, di hadapan Tuhan. Tepuk tangan bagi Tuhan. Then sing my soul, my Savior God to thee. How great thou art. Oh Tuhan, how great thou art. Berikan pengagungan yang terbaik, saudara, dari hatimu. Dan sing my soul, my Savior biarlah kebesaran-Mu yang terjadi, Tuhan. Di bulan yang baru ini menjadi bulan kemenangan bagi setiap kami, dalam nama Yesus. How great thou art. Yang setuju berikan tepuk tangan yang paling meriah. Kami memuji, kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Dari hatimu, saudara, Tuhan lihat hatimu yang menyembah. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaiblah terjadi, Tuhan. Ajaib Tuhan. Mari sekali lagi katakan, kami memuji, kami memuji kebesaran-Mu. Roh Kudus yang bekerja bagi hari ini, lawat umat-Mu, jumpai mereka, Tuhan. Sebab mereka rindu akan kebaikan-Mu, damai-Mu, kami memuji kebesaran, kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaiblah Tuhan Yesus. Amin. Ajaiblah Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Ajaiblah bulan baru ini, ajaib Tuhan. Berikan tepuk tangan yang paling dahsyat bagi keajaiban Tuhan yang pasti terjadi
genapi di bulan yang baru ini. Haleluya. Haleluya Tuhan Yesus, kami memuji-Mu. Sebab kami setuju, kami punya Allah yang ajaib. Kami punya Allah yang penuh dengan kuasa, Allah yang mengampuni, Allah yang memberkati setiap kami. Terima kasih Tuhan. Limpah ucapan syukur kami Tuhan. Kami berikan dalam pujian pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Yang siap menyembah Tuhan sama-sama katakan. Amin. Tepuk tangan yang paling dahsyat bagi Tuhan. Haleluya. Lebih meriah lagi, berikan tepuk tangan bagi nama Tuhan kita yang luar biasa. Selamat pagi. Shalom Tiberias. Shalom. Pagi hari yang indah ini dimanapun kau berada. Mari sama-sama kita bangkit berdiri bersorak-sorai bagi nama Tuhan. Come on. 1, 2, 3, go. Inilah pujian hanya bagi nama Tuhan Yesus. Allah kami yang luar biasa. Mari bertepuk tangan bagi nama Tuhan. Sama-sama kita katakan. Tak pandang dari gereja mana, asal kau berdiri atas firman-Nya. Bila hatimu seperti hatiku, engkaulah saudara dan saudariku. Ku tak pandang dari suku mana, asal kau berdiri atas firman-Nya. Bila hatimu seperti hatiku, engkaulah saudara dan saudariku. Dalam Yesus kita bersaudara. Di dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Cinta keluarga Allah, cinta keluarga Allah. Mari jemaat Tuhan, di minggu yang pertama di bulan yang baru ini, lebih semangat lagi kita bersorak-sorai bagi nama Tuhan Yesus. Sama-sama. Tak pandang dari suku mana, asal kau berdiri atas firman-Nya. Bila hatimu seperti hatiku. Coba lihat kanan kirinya. Engkaulah saudara dan saudariku. Hai. Dalam Yesus kita bersaudara. Di dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Ku cinta keluarga Allah, ku cinta keluarga Allah. Dalam Yesus kita bersaudara. Di dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Ku cinta keluarga Allah, ku cinta keluarga Allah. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Ajar setiap kami ya Tuhan, lebih lagi mengasihi Engkau ya Bapa. Mari bersuka cita, bersorak-sorai bagi nama Tuhan. Come on choirs. 1, 2, 3, go. Di dalam Yesus. Silakan. Oh haleluya.
kita semua di dalam rumah Tuhan bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Oh saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Oh saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Mari bersukacita, ini rumahnya Tuhan. Gereja Tiberias, sama-sama kita boleh katakan bertemu. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Oh saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Oh saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Lebih lagi yo, come on. Saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Oh saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Mari bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Mari bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Haleluya. Sorak-sorai yang meriah bagi nama Tuhan kita yang luar biasa. Ada sukacita, amin. Boleh saya lihat tangan-tangan yang bersukacita. Wow, terus memuji nama Tuhan Yesus, amin. Kita akan menang bersama dengan Tuhan Yesus karena kita punya Tuhan Allah yang dahsyat. Haleluya. Inilah iman percaya kami ya Tuhan. Bersama dengan Tuhan Yesus, kami boleh cakap menanggung segala perkara. Come on. Sama-sama kita katakan. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya. Ku menang. Umat pemenang. Sama-sama. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang
Dia hidup. Haleluya, Dia naik. Sambil angkat tanganmu yuk, sama-sama. Haleluya, Dia bangkit. Haleluya, Dia hidup. Kristus, setiap kita sudah datang memuji dan menyembah Tuhan Yesus, biar setiap pujian dan sembah kita boleh menyenangkan hati Tuhan, biar nama Tuhan Yesus saja yang selalu dipermuliakan. Sebelum kita dengar firman Tuhan pada pagi menjelang siang hari yang indah ini, izinkan kami terlebih dahulu membacakan suara gembala. Suara gembala bagi setiap kita semua. Suara gembala Ibu Pendeta Darniati Pariaji dengan judul Mengalahkan Kesombongan. Romawi yang pertama, doa pembuka dalam nama Tuhan Yesus. Gembala sidang Tiberias dipilih Tuhan karena seorang yang jujur. Ingat, kejujuran menyangkut pintu sorga. Hati-hati, Tuhan tahu pikiran, perkataan dan perbuatan kita dimanapun kita berada. Seruan kami, mari kita hidup yang jujur. Romawi yang kedua, mengalahkan kesombongan. Bagaimana kita harus bisa mengalahkan kesombongan? 1, kita harus menyadari Tuhanlah yang besar dan bukan kita. 1 Korintus 1 ayat 26 sampai dengan 31. Kita banyak memiliki kekurangan. Seharusnya kita tidak menjadi sombong dan bersyukur atas apa yang kita bisa lakukan, karena Tuhanlah yang memilih kita. Karena Tuhan sudah melakukan kebaikan kepada kita, maka kita bisa melakukan kebaikan. 2, kita harus menyadari semua yang kita miliki adalah milik Tuhan. 1 Korintus 4 ayat 6 sampai dengan 7. Tuhan yang memiliki kuasa untuk memberi dan Tuhan juga yang memiliki kuasa untuk mengambil. 3, kita harus menyadari Tuhanlah yang berkuasa atas hidup kita. Yakobus 4 ayat 13 sampai dengan 17. Tuhan adalah Allah yang maha hadir. Mazmur 139 ayat 7. Dialah yang berkuasa atas hidup kita. Dialah yang menghendaki kita berbuat ini dan itu. Tuhan adalah Allah yang maha tahu dan peduli dengan kita. Mazmur 33 ayat 13 sampai dengan 14. 4, kita harus merendahkan hati selalu di dalam hidup ini. Lukas 14 ayat 11, 1 Petrus 5 ayat 5. Kerendahan hati adalah hal bijak di mana kita tahu bahwa kita akan memposisikan diri kita sama dengan yang lain dan tidak merasa lebih tinggi dan lebih hebat dari yang lain, dan kita akan menghargai orang secara tulus. Orang rendah hati mau belajar dan diajar dalam sekolah kehidupan ini, dalam interaksi dengan sesama. Amsal 27 ayat 17 dan Filipi 2 ayat 6 sampai dengan 9. Romawi yang ketiga, hati-hati, iblis berjalan keliling mencari orang yang dapat ditelan. 1, akhir zaman, iblis bekerja keras untuk menjerat orang-orang untuk dibawa ke neraka. 1 Petrus 5 ayat 8. 2,
Di alam roh, setan sangat kejam, menyiksa orang-orang yang bukan warga surga. 2 Petrus 2 ayat keempat. 3. Akhir zaman, mereka yang tidak hidup dalam pertobatan mendapat bagian di dalam lautan api yang menyala-nyala. Firman Allah di dalam Wahyu 22 ayat 14 sampai dengan 15 mengajarkan kepada kita mereka yang hidup dalam pertobatan dan membasuh jubahnya akan menerima hak atas pohon kehidupan. Artinya mereka menerima surga yang kekal. Lukas 13 ayat 3. B. Mereka yang mencintai dusta, orang-orang sundal, penyembah-penyembah berhala akan mendapat bagian di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Wahyu 21 ayat 8. C. Mereka yang menyukai dan melakukan dusta akan berada di luar kerajaan kekal Allah. Wahyu 22 ayat 15. Doa penutup, seruan kami agar para rekan-rekan pendeta jangan berdusta, jangan saksi dusta, jangan menipu, bertobatlah karena sangat berbahaya. Di mimbar, pendeta yang saksi dusta, berdusta, menipu. Dengan tegas Tuhan Yesus berkata bahwa pendusta adalah anak iblis, bagaikan singa yang mengaum-ngaum hendak menelan orang yang dapat ditelannya. Haleluya. Amin. Kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi nama Tuhan kita yang dahsyat. Mari Bapak Ibu jemaat Tuhan terkasih, sama-sama kita boleh siapkan hati kita untuk setiap kita boleh dengar firman Tuhan. Sama-sama kita boleh satu dalam doa. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa. Kami mengucap syukur ya Tuhan kalau kami boleh ada di gereja ini ya Tuhan, di gereja Tiberias Indonesia. Tuhan yang telah memerintahkan kepada pendiri dan gembala sidang gereja Tiberias Indonesia untuk membangun gereja yang besar, yang kuasanya tiada taranya di muka bumi ini. Hal mana sudah banyak dibuktikan dengan mujizat-mujizat Tuhan yang begitu luar biasa. Bayi-bayi mati dalam kandungan dibangkitkan, orang-orang yang sakit kanker, yang sakit tumor disembuhkan, bahkan orang-orang yang menderita resesi ekonomi oleh karena kebaikan Tuhan dipulihkan, diberkati oleh Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur ya Tuhan untuk perkenanan Tuhan bagi gereja Tiberias Indonesia. Dan sebentar ya Bapak, kami siapkan hati kami dengar firman-Mu. Bersabdalah bagi setiap kami, ajar, tegur, didik kami ya Tuhan, supaya semakin hari kami boleh semakin mengerti apa yang Tuhan mau dari setiap kami. Yang terkasih, Gembala Sidang Gereja Tiberias Indonesia, Ibu Pendeta Darniati Pariaji, dalam penyampaian firman Tuhan ada kuasa, ada mujizat Tuhan yang selalu menyertai. Terima kasih ya Tuhan. Ini kami ya Bapa, kami berdoa hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Gereja Tiberias, setiap kita yang siap dengar firman Tuhan, sama-sama kita boleh katakan amin. Kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Ini pujian kami ya Tuhan Yesus. Biar nama Tuhan Yesus yang selalu dipermuliakan. Ku sanjung Kau di tempat tinggi, sebab Engkau Imam besar agung. Ku sanjung Kau lebih dari yang lain. Tidak pernah ada yang lain ya Tuhan. Dan ku datang menyembah-Mu Yesus. Lebih sungguh lagi, sama-sama kata, ku sanjung Kau di tempat tinggi, sebab Engkau Imam besar agung. Ku sanjung Kau lebih dari yang lain. Kami datang ya Tuhan, dan ku datang menyembah-Mu Yesus. Mari sambil bangkit berdiri,
Sambil bangkit berdiri, sambut firman Tuhan sama-sama. Ku sanjung. Mari Bapak Ibu jemaat Tuhan terkasih, sama-sama kita boleh siapkan hati kita dengar firman Tuhan. Pada yang terkasih, Gembala Sidang Gereja Tiberias Indonesia, Ibu Pendeta Darniati Pariaji, kami persilahkan untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Dari yang lain dan ku datang menyembahmu, Yesus. Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih akan hari ini ya Tuhan Yesus. Kalau kami ada sebagaimana kami adanya sekarang ini, kami percaya itu adalah kasih dan anugerah-Mu belaka untuk kami ya Tuhan Yesus. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, urapi kami dengan Roh Kudus, penuhi roh jiwa dan tubuh kami dengan Roh Kudus-Mu. Tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu yang kudus ya Tuhan Yesus. Dan kami klaim darah Yesus berkuasa menyembuhkan. Oleh bilur-bilur Tuhan Yesus kami semua sehat dan sembuh. Dan juga berikan Tuhan Yesus pasukan malaikat-Mu menjagai kami dan memerangi roh-roh jahat yang mengganggu kami. Urapi jemaat-Mu di gereja Nias ya Tuhan Yesus dengan Roh Kudus. Dan juga jemaat-Mu yang lewat live streaming Tuhan Yesus, urapi dengan Roh Kudus. Biarlah Roh Kudus yang lebih dahulu berbicara dan bekerja untuk pemberitaan firman ini, untuk menguatkan iman kami, membangun iman kami, dan juga menyembuhkan kami. Berikan Tuhan Yesus Roh Kudus dengan luar biasa memenuhi hati kami dan akan menyembuhkan kami dan menguatkan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami mulai firman ini. Amin, amin, amin. Shalom saudara sekalian, Tuhan Yesus memberkati. Ya, pagi ini kita percaya kita semua berada dalam lindungan Tuhan Yesus Kristus dan kita semua dalam keadaan baik dan luar biasa. Amin saudara sekalian. Dan saya tidak lupa selalu berdoa juga untuk saudara-saudara kita yang sedang sakit, sedang dalam masalah. Selalu kami berdoa untuk mereka, berikan Tuhan Yesus untuk mereka disembuhkan, ya, berikan mereka dibebaskan, dan darah Yesus berkuasa menyembuhkannya saudara sekalian. Selalu sebut itu saudara sekalian karena Allah sudah menebus kita dan darahnya menyucikan dan menguduskan kita dan juga menyembuhkan kita ya saudara sekalian. Bilur-bilurnya menyembuhkan kita saudara sekalian. Dan pagi ini saya akan membawakan untuk kita memiliki pemikiran yang sehat ya saudara sekalian ya. Kita adalah tawanan dari pikiran kita saudara sekalian. Kalau kita berpikir baik, maka baiklah juga yang kita lakukan. Kalau kita berpikir yang tidak baik, ya yang tidak baik jugalah yang akan kita lakukan. Tapi jauhkanlah kita dari pikiran yang tidak baik ya saudara sekalian. Ya sekarang kita akan baca Roma 12 ayat 2, Argo tolong bacakan. Roma 12 ayat 2. Roma 12 ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Demikian firman Tuhan. Roma 12 ayat 2, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Amin, saudara sekalian ya. Manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna, saudara. Kita ingin Tuhan mengubah keadaan kita, saudara sekalian, dari masalah, dari penderitaan, dari kesedihan, dari luka hati, saudara sekalian ya. Tetapi sesungguhnya Allah mau dulu ya saudara sekalian untuk mengubah pikiran kita dulu saudara sekalian. Baru mengubah keadaan kita saudara sekalian. Karena setiap aksi kita akan dimulai dari pikiran saudara sekalian. Kalau kita berpikir baik,
maka kita akan melakukan yang baik. Kalau kita tidak memikirkannya, maka kita tidak melakukannya, saudara sekalian. Kalau kita berpikir yang tidak baik atau yang jahat, maka kita akan melakukan hal yang jahat. Coba Argo bisa bacakan Amsal 4 ayat 23. Amsal 4 ayat 23. Amsal 4 ayat 23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Demikian firman Tuhan. Amsal 4 ayat 23 katakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, saudara sekalian. Ya, pikiran kita yang tidak dikuasai atau tidak diatur, itu akan menuntun kepada stres, ya saudara sekalian, kepada konflik, tekanan, dan kehancuran, saudara sekalian. Di Roma 8 ayat 6 dikatakan, karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera, saudara sekalian ya. Seberapa kita bisa menguasai pikiran kita, tidak ada yang bisa menguasai pikiran kita, saudara sekalian, selain kita sendiri ya, saudara. Ada 3 pilihan atau 3 hal ya yang harus kita lakukan untuk kita bisa memiliki pemikiran yang sehat, saudara sekalian, supaya kita dapat mengendalikan pikiran kita sendiri, saudara sekalian ya. Yang pikiran kita sendiri yang sehat, yang baik, saudara sekalian. Ada 3 hal. Jadi yang pertama, coba Argo bacakan Matius 4 ayat 4. Matius 4 ayat 4. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Demikian firman Tuhan. Matius 4 ayat 4. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah, saudara sekalian. Jadi hal yang pertama untuk kita memiliki pemikiran yang sehat, kita harus isi pikiran kita dengan kebenaran firman Tuhan, saudara sekalian. Karena Tuhan Yesus yang mengatakan bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Kapan kita harus isi pikiran kita dengan kebenaran firman Tuhan, saudara sekalian? Yaitu ya saat pagi, sore, siang, malam, saudara. Baca firman Tuhan, saudara sekalian, seperti di Mazmur 119 ayat 47. Pagi-pagi buta aku bangun dan berteriak minta tolong, aku berharap kepada firman-Mu. Artinya pagi-pagi kita sudah berdoa. Kita berdoa kepada Tuhan Yesus, kita memuji dan memuliakan Tuhan Yesus, kita menyembah kepada Tuhan Yesus, dan kita membaca firman-Nya, dan kita mendengar suaranya, bahkan kita bisa berteriak minta tolong ya saudara sekalian, apapun yang jadi beban kita atau apapun kita minta pertolongan kepada Tuhan Yesus ya. Setiap pagi kita berbicara kepada Tuhan dan mendengar Tuhan, saudara sekalian. Ada sekitar 7.000 janji Tuhan di Alkitab, saudara sekalian ya. Dulu saya PA dikatakan begitu ya, saudara sekalian. Jika kita mau pikiran kita itu kita diperbarui selalu, saudara sekalian, jadilah orang yang diberi janji firman Tuhan pikiran kita, saudara sekalian. Dipenuhi pikiran kita dengan firman Tuhan. Kalau kita mau pikiran kita diperbarui, saudara sekalian, isilah pikiran kita dengan kebenaran firman Tuhan. Pelajari dan ingat selalu ayat-ayat firman Tuhan dan janji-janji Tuhan. Dan kita saat kita hidup dalam janji Tuhan, maka Allah akan berkenan kepada kita, saudara sekalian. Seperti di Mazmur 16 ayat 7, aku memuji Tuhan yang telah memberi nasihat kepadaku. Ya, pada waktu malam hati nuraniku mengajari aku. Jadi kalau kita penuhnya dalam firman, artinya pikiran kita dipenuhi dengan firman, saudara sekalian,
maka aku memuji Tuhan yang telah memberi nasihat kepadaku. Ya, pada waktu malam hati nuraniku mengajari aku, saudara. Dan jika kita selalu memikirkan firman Tuhan, Tuhan akan selalu berkenan kepada kita ya saudara sekalian. Dan otomatis pikiran kita akan terkuasai dan kita akan selalu memikirkan kebenaran saudara sekalian. Ya, kita akan selalu memikirkan kebenaran dan mau melangkah dan hidup di dalam kebenaran. Karena penting sekali pikiran kita ini diisi dengan janji-janji Tuhan atau perkataan firman Tuhan. Sehingga kita selalu berada dalam kebenaran sehingga Allah berkenan kepada kita saudara sekalian. Hal yang pertama yang harus kita lakukan, kita isi pikiran kita dengan kebenaran firman Tuhan. Hal yang kedua saudara sekalian, kita harus bebaskan pikiran kita dari pikiran yang menghancurkan. Argo tolong baca Roma 8 ayat 5. Roma 8 ayat 5. Roma 8 ayat 5. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang keluar dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Demikian firman Tuhan. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal dari roh ya saudara sekalian. Nah itu tadi saudara sekalian. Mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Jadi penting sekali pikiran kita saudara sekalian. Dan kita harus bebaskan pikiran kita dari hal-hal yang menghancurkan. Kita adalah, seperti tadi saya katakan, kita adalah tawanan pikiran kita sendiri, saudara sekalian. Ada 3 lawan ya saudara sekalian yang mau menghancurkan pikiran kita yang baik. Yaitu keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup, saudara sekalian. Budaya dunia mengajarkan kepada kita untuk apa-apa semua untuk diri kita sendiri, ya saudara sekalian. Semua tentang aku, semua tentang diri kita sendiri. Dan kita selalu melihat untuk contoh-contoh bagaimana budaya dunia itu lewat iklan, lewat selebriti, lewat lagu, lewat ataupun film, saudara sekalian ya. Ya, kita baca di 1 Yohanes 2 ayat 16 dikatakan, sebab semua yang ada di dalam dunia yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia, saudara. Benteng-benteng ya saudara sekalian, benteng-benteng dalam dunia ini ya yang kita harus hancurkan sebetulnya ya, adalah cara berpikir dunia yang materialistis saudara sekalian, yang menghasilkan, yang kita mau menghasilkan uang sebanyak-banyaknya ya saudara sekalian, keinginan seks dan kemudian juga kekuasaan. Jadi keinginan daging itu adalah seperti ya apa ya kita mau, apa ya daging kita saudara sekalian ya, apa kita mau lakukan dengan daging kita ya, contohnya misalnya seks saudara sekalian. Dan keinginan mata itu adalah tertarik kepada uang ya, memikirkan uang dan kemudian dengan materi ya saudara sekalian. Dan keangkuhan hidup adalah haus dengan kekuasaan saudara sekalian. Itulah yang ada di dunia saudara sekalian ya. Di 2 Korintus 10 ayat 3 sampai 5 dikatakan, memang kami masih hidup di dunia, tetapi kami tidak berjuang secara duniawi. Karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. Kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Nah, bagaimana kita harus di sini ayat firman Tuhan katakan kita harus menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Dan kita harus sanggup meruntuhkan benteng-benteng, saudara sekalian. Benteng-benteng tadi adalah cara berpikir kita bahwa materialistis itu ya saudara sekalian, juga keangkuhan hidup yang untuk menghasilkan uang sebanyak-banyaknya,
dan juga seks dan kekuasaan, saudara sekalian. Itu yang harus kita lawan, saudara sekalian. Jadi kita harus bebaskan pikiran kita dari pikiran yang menghancurkan. Kita harus belajar meruntuhkan benteng-benteng tersebut ya saudara sekalian, supaya memiliki pemikiran yang sehat, saudara. Dan membuat pikiran kita patuh kepada kebenaran firman Tuhan, ya. Sehingga kita bisa mengendalikan pikiran kita dari hal-hal yang bisa menghancurkan kita, saudara sekalian, ya. Yang pertama tadi kita harus isi pikiran kita dengan kebenaran firman Tuhan. Yang kedua, kita harus bebaskan pikiran kita dari pikiran-pikiran yang menghancurkan, ya, benteng-benteng dunia, saudara sekalian, ya. Yang mana budaya dunia adalah 3, ya, kan berasal dari Bapa tapi berasal dari dunia, yaitu keinginan mata, keinginan daging, dan keangkuhan hidup. Nah, hal yang ketiga yang kita harus lakukan yaitu kita harus fokuskan pikiran kita kepada hal-hal yang benar, saudara sekalian, dalam kehidupan bumi ini, ya, saudara sekalian. Coba Argo bacakan Kolose 3 ayat 2 dan 2 Timotius 2 ayat 8. Kolose 3 ayat 2. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. 2 Timotius 2 ayat 8. Ingatlah ini, Yesus Kristus yang telah bangkit dari antara orang mati, yang telah dilahirkan sebagai keturunan Daud, itulah yang kuberitakan dalam Injilku. Demikian firman Tuhan. Kolose 3 ayat 2 katakan, pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi, saudara, ya. Dan 2 Timotius 2 ayat 8 katakan, ingatlah ini, Yesus Kristus telah bangkit dari antara orang mati, yang telah dilahirkan sebagai keturunan Daud. Itulah yang kuberitakan dalam Injilku, saudara, ya. Semua yang diajarkan dunia, seperti tadi saya katakan, adalah semua untuk diri sendiri, saudara. Tetapi nyatanya, saudara sekalian, dalam hidup ini segala sesuatunya bukan tentang kita, tetapi tentang Tuhan, saudara sekalian. Karena di Kolose 3 ayat 2 katakan, pikirkanlah perkara-perkara yang di atas, bukan yang di bumi, saudara. Ya, pikirkanlah itu, saudara sekalian. Kita harus ingat, ya, saudara sekalian. Pikirkan perkara yang di atas, artinya ya suara Tuhan, firman Tuhan, dan kelak kita juga nanti yang hidup miliaran tahun selama-lamanya ada di dalam hidup yang kekal, sorga atau neraka, saudara sekalian, yang merupakan pilihan kita yang mana, saudara sekalian, ya. Dalam hidup kita jangan menyerah, sebab berpikir untuk menyerah itu kita kalah, ya, saudara sekalian. Kita punya Yesus dan kita lihat keadaan Yesus. Pikirkanlah tentang Tuhan Yesus, saudara sekalian. Tentang apa yang sudah Tuhan Yesus lalui. Seperti di Ibrani 12 ayat 3. Ingatlah selalu akan Dia yang dengan tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa. Supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Jadi kalau kita dalam hidup ini rasanya kita seperti mau menyerah, ya sudahlah, kita nggak ada semangat, ya, atau malas atau apa. Ingatlah akan Yesus, ingat juga apa yang sudah Yesus lalui, saudara sekalian. Ya, ingatlah selalu akan Dia yang dengan tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya. Bagaimana siksaan Tuhan Yesus yang tidak berdosa dijadikan seperti penjahat, saudara sekalian, bahkan dibunuh sampai mati. Karya keselamatan itu harus Yesus kerjakan, saudara sekalian, dan ya, itulah sebagai manusia, kita juga manusia, Tuhan Allah juga pernah menjadi manusia. Jadi itu contoh buat kita keadaan Yesus, apa yang sudah Yesus lalui. Jadi jangan pernah menyerah. Yesus juga tidak menyerah, saudara sekalian. Bahkan Yesus menang, saudara sekalian, ya. Yesus bangkit, Yesus menang, saudara sekalian. Dan kita juga anak-anak Tuhan, pasti kita juga akan berkemenangan. Untuk itu jangan pernah menyerah, saudara sekalian. Dan baiknya kita juga bergabung dalam komunitas anak-anak Tuhan, saudara sekalian, ya. Kita bergaul dengan anak-anak Tuhan dan kita juga bergabung dalam komunitas gereja, saudara sekalian. Karena dalam komunitas gereja itu kita dapat memikirkan hal-hal yang benar ke sesama anak Tuhan, ya, saudara sekalian. Dan juga kita dapat membantu atau
mengutamakan kepentingan orang lain di atas kepentingan kita bahkan ya saudara sekalian ya. Kita dapat membantu orang, menolong orang saudara sekalian. Juga di Filipi 2 ayat 4 dikatakan, dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga saudara sekalian ya. Filipi 2 ayat 4 dikatakan, dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga, saudara. Ya, jadi dalam hidup ini kita harus bersama-sama, saudara sekalian ya, saling tolong menolong. Juga Ibrani 10 ayat 24 dikatakan, dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik, saudara sekalian. Ya. Itulah saudara, ada 3 hal yang harus kita miliki untuk kita memiliki pikiran yang sehat ya. Pertama tadi adalah kita harus isi pikiran kita dengan kebenaran firman Tuhan. Yang kedua, kita harus bebaskan pikiran kita dari pikiran-pikiran yang menghancurkan ya. Yang ketiga, kita harus selalu memikirkan yang benar ya di dalam dunia ini, dalam hidup. Kita harus benar satu dengan yang lain dan kita harus di dalam kebenaran dan juga saling menolong saudara sekalian yang ada kasih, karena hukum Kristen adalah kasih saudara sekalian ya, mengasihi otomatis juga menolong ya saudara sekalian, saling mendorong, saling menolong, saling menopang saudara sekalian ya. Dan saya akan ceritakan juga bagaimana untuk kita untuk melakukan hal yang benar dalam hidup ini saudara sekalian, yang mana kalau dunia mengajarkan kita untuk apa-apa untuk diri sendiri saudara sekalian, tetapi Kristus ya mengajarkan kita untuk saling membantu, untuk saling menolong, menopang saudara sekalian, saling mendorong ya saudara sekalian. Seperti di Filipi katakan, janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Saya pernah mengalami, saudara sekalian, ada seorang ibu di Demak ya. Dia mempunyai 6 orang anak. Dia punya suami, sebetulnya dia orang ada, saudara sekalian, di desanya ya, saudara sekalian, orang berada. Ya ada rumah, ada sawah, ada tambak, apa gitu. Tapi mengikuti seperti pilkada ya, saudara. Seperti pemilihan kepala desa mungkin ya, saya kurang begitu mengikuti apa yang diikuti oleh suaminya ini dalam pemilihan apa saudara sekalian. Jadi dia borehkan atau dia gadaikan rumahnya, sawahnya dan juga tambaknya untuk biaya-biaya kampanyenya dia saudara sekalian. Dan ternyata dia kalah saudara sekalian. Nah kalah dan dia tidak bisa tebus lagi. Ya uangnya habis buat kampanye saudara sekalian ya. Dan bapak ini ya kemudian lari saudara sekalian dari Demak ya, dan tidak diketahui di mana berada, dan meninggalkan istri dan 6 anaknya saudara sekalian. Dan orang-orang desanya juga mungkin terbatas juga ya, memang menolong, tapi lama-lama ya berat juga saudara sekalian karena anaknya 6, dan rumah pun disita oleh orang yang sudah memberikan pinjaman uang tersebut saudara sekalian ya. Jadi sawah disita, tambak disita, semuanya diambil oleh orang-orang yang dia borehkan itu ya saudara sekalian. Dan akhirnya ibu ini lari ke gereja saudara sekalian untuk meminta makan saudara, lari ke gereja dan diberi makan dan diberi tumpangan di gereja. Kebetulan gerejanya agak besar, jadi dikasihlah satu tempat ruangan saudara sekalian untuk mereka berdiam ya saudara sekalian. Dan juga swadaya orang-orang Kristen di Demak itu, di desa tersebut, untuk memberikan makan kepada ibu ini dengan 6 anaknya. Ya itulah orang Kristen, saling menolong. Amin saudara sekalian, ya kita manusia saling menolong lah semuanya ya. Enggak kepercayaan apa saja, harusnya kita semuanya saling menolong saudara. Dan tetapi juga gereja ini tidak diam dan mencari donatur ya saudara sekalian. Sampailah donaturnya itu, maksudnya cari donaturnya ke Jakarta juga. Entah bagaimana kok sampainya ke saya saudara sekalian ya.
pada saat itu yang diminta adalah waktu itu sudah harus masuk sekolah dan dari gereja itu menempatkan anak-anak ini harus sekolah. Jadi dicarilah donatur untuk sekolah anak-anak ini setelah untuk 1 tahun, ya 6 anak saudara sekalian. Jadi buku, baju, sepatu, tas, apa semua untuk biaya 1 tahun. Dan diberikan kepada saya. Dan saya diceritakan masalahnya, oke. Dan dia bukan orang percaya ya saudara sekalian ya. Dan bukan orang percaya dan kemudian dia butuhkan ini dan saya berikan saudara. Dan kemudian juga tahu saya membantu, akhirnya dari pihak gereja ya sering menghubungi saya untuk minta untuk makannya ya saudara sekalian. Bahkan berkomunikasilah kami kalau bisa ibu menolong atau apa gitu ya. Oke. Saya tolong dengan mengkontrakan rumah saudara sekalian ya, sementara mengkontrakan rumah. Dan saya juga berbicara dengan ibu tersebut lewat telepon, meskipun saya tidak pernah ke Demak, tetapi saya lewat telepon, saya tanya ibu bisanya apa, kerja apa. Dia bilang dia bisanya kerja tambak lele ya saudara. Nah akhirnya saya tanyakan berapa harga tambak gitu ya, bisa dibeli atau apa. Nah akhirnya saya belikan dua bidang tambak ya saudara sekalian, itu permintaannya dia ya, saya mengikuti permintaannya dia. Hanya sudah dikontrakan rumah dan sudah ada tambak saudara sekalian, dan juga tapi juga ya tidak urung biaya-biaya bulanan saya ada berikan ya saudara sekalian. Dan akhirnya Pak Paryaji katakan kepada saya, Mama bantu ya bantu, tapi dia harus kenal Tuhan Yesus dong. Saya bilang iya, tapi kan pelan-pelan Pak, saya bilang gitu ya. Dan gereja itu juga pasti nggak tinggal diam lah, pasti juga ingin dia percaya kepada Tuhan gitu ya. Kita harus memberikan Tuhan, bukan memberikan materi saja kepada dia, tapi kita berikan Tuhan Yesus yang kita berikan kepada dia. Dan itu yang menghidupkan dia ya. Dan akhirnya kita bicara-bicara dan puji Tuhan si ibu itu belum juga sudah mengerti ya bahwa dia pertama ya itulah kita harus jadi saksi Kristus. Dia lihat orang Kristen baik-baik katanya gitu ya. Jadi ya dia mau jadi orang Kristen gitu. Kemudian juga dia percaya Yesus dan saya juga bersaksi kepada dia. Kemudian ya dia terima Tuhan Yesus, saya tuntun lewat telepon. Dan akhirnya dia sekeluarga, anak dan 6 orang dibaptis ya saudara sekalian. Dan itulah saudara sekalian, sampai sekarang suaminya tidak ketahuan di mana saudara sekalian. Dan begitu tidak tanggung jawab ya saudara. Tetapi puji Tuhan, ya Tuhan Yesus hidup, Tuhan Yesus membela ibu ini. Dan sekarang sudah dalam tempo berapa tahun lah, kira-kira cuma saya membantu sekitar 5 tahun. Ibu ini sudah bisa hidup sendiri saudara sekalian, artinya sudah dari tambak lelenya, dia bisa bikin apa, bikin warung, bikin apa, dan akhirnya bisa membeli rumah kecil-kecil. Meskipun kami juga bantu dia, juga orang-orang gereja di sana juga bantu dia bisa beli rumah kecil, tapi ya untuk berdiam artinya sudah rumah sendiri, puji Tuhan saudara sekalian ya. Dan itulah saudara sekalian, kalau kita sebagai anak-anak Tuhan saudara sekalian, pikiran kita dipenuhi dengan janji-janji Tuhan, maka kita dalam hidup ini kita tidak akan takut, kita tidak akan gentar, kita tidak akan merasa rugi saudara sekalian untuk membantu orang lain juga saudara sekalian ya. Seperti saya misalnya, saya sudah berumur dan saya ingat janji Tuhan. Sampai masa tuamu aku tetap dia, aku tetap menggendong kamu, aku menyelamatkanmu. Itu selalu ada dan penting dalam pikiran kita itu janji-janji Tuhan. Firman Tuhan, untuk itu rajinlah kita membaca firman Tuhan saudara sekalian, karena itu janji Tuhan yang akan menentukan pikiran kita ya. Firman Tuhan, kata-kata Tuhan dan janji Tuhan yang akan menentukan kita ke depan saudara sekalian, masa depan kita. Dan kita percaya kalau kita hidup sepenuh-penuhnya dalam Tuhan, masa depan kita akan cerah saudara sekalian. Untuk itulah saudara sekalian, marilah kita dalam hidup sepenuh-penuhnya dalam firman Tuhan dan hidup menyenangkan hati Tuhan dan selalu menyatu dengan tubuh darah Yesus, selalu memakai minyak urapan sebagai proteksi diri kita saudara sekalian, dan kemudian juga dalam hidup ini berjaga-jaga dan waspada untuk tidak jatuh dalam dosa dan kesalahan, untuk kita selalu hidup di dalam kebenaran saudara sekalian, untuk tidak menyakiti orang lain, untuk tidak membuat hal-hal yang menghancurkan,
untuk tidak membuat hal-hal yang tidak baik ya saudara sekalian. Dan untuk itu juga kita semua harus selalu waspada dengan tanda-tanda zaman saudara sekalian ya. Kita harus selalu melindungi diri kita sendiri dengan kebenaran firman Tuhan dan menjaga diri kita sendiri untuk kita tidak ikut arus dunia. Yang mana dunia adalah untuk memikirkan diri sendiri, tentang diri sendiri, padahal segala sesuatu adalah dalam dunia ini adalah tentang Tuhan. Dunia ini diciptakan oleh Tuhan dan yang berkuasa adalah Tuhan Yesus, saudara sekalian. Demikianlah saudara sekalian, marilah kita hidup sepenuhnya dalam Tuhan dan kita berjuang dalam hidup ini untuk nama kita selalu tercatat dalam kitab kehidupan di sorga. Yang mana kita akan mencapai hidup yang kekal nanti, saudara sekalian, di sorga yang miliaran tahun selama-lamanya. Demikian saudara sekalian firman dari saya. Marilah kita hidup sepenuh-penuhnya dalam Tuhan dan kita akan selalu berkemenangan dalam hidup ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Terima kasih Gembala Sidang yang kami kasih, Bu Pendeta Darniati Pariaji. Firman Tuhan yang luar biasa memberkati kami semua. Doa kami Ibu terus diberi kesehatan, disingkapkan rahasia tentang kerajaan sorga. Sekali lagi yang bersyukur kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Saudara, kita bersyukur hari ini Gembala Sidang kita mengajar agar kita memiliki pemikiran yang sehat. Ini penting saudara. Karena apa saudara? Karena pemikiran yang sehat ini sangat mempengaruhi hidup kita semua. Dan siapapun saudara hari ini mari miliki pemikiran yang sehat. Saudara enggak usah kita, Tuhan saja saudara selalu memikirkan tentang kita. Itu sebabnya ada lagu berkata, ku di tanganmu, ku di hatimu, di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ku sendiri. Jadi di pikiran Tuhan hanya ada saudara dan saya, katakan amin. Jadi kalau saudara ada orang mikirin saudara, tapi saudara nggak pernah mikirin orang itu kira-kira gimana perasaannya. Nah saudara, Tuhan selalu memikirkan saudara, katakan amin. Itu sebabnya saudara pun harus memenuhi pikiran saudara tentang Tuhan, tentang firman-Nya, amin. Dan saudara harus memiliki pemikiran yang sehat. Tadi Gembala Sidang kita sudah menjabarkan begitu luar biasa saudara, yaitu pemikiran yang sehat. Yang pertama, kita harus memenuhi, mengisi pikiran kita dengan firman. Kenapa saudara? Karena firman itu akan memberikan damai sejahtera. Firman itu akan memberikan kita kemenangan. Firman itu akan memberikan kita ketenangan. Katakan amin. Yang kedua, tadi Gembala Sidang kita sudah menjabarkan bagaimana agar kita memiliki pemikiran yang sehat. Kita harus bebaskan pikiran-pikiran kita dari pikiran-pikiran yang menghancurkan. Jadi pikiran-pikiran yang jelek, pikiran-pikiran yang kotor, pikiran-pikiran yang jahat, itu adalah pikiran-pikiran yang hanya akan menghancurkan hidup kita. Tidak ada gunanya, maka kita harus bebaskan, kita harus buang. Maka kita bebaskan pemikiran kita dari pemikiran yang menghancurkan. Dan yang ketiga juga kita harus memikirkan hal-hal yang benar. Kalau kita memikirkan hal-hal yang benar, maka apa yang kita buat, apa yang kita kerjakan pun benar. Amin saudara. Nah saya akan sedikit menambahkan saudara, lalu mengapa kita harus memiliki pemikiran yang sehat. Tadi Gembala Sidang kita menjabarkan bagaimana agar kita memiliki pemikiran yang sehat. Nah sekarang saya akan menjabarkan bagaimana atau mengapa kita harus memiliki pemikiran yang sehat. Yang pertama kita baca 1 Korintus 1 ayat 10. Sama-sama kita baca 1 Korintus 1 ayat 10. 2, 3, ya. Tetapi aku menasihatkan kamu saudara-saudara, demi nama Tuhan kita Yesus Kristus, supaya kamu seia sekata dan jangan ada perpecahan di antara kamu. Tetapi sebaliknya, supaya kamu erat bersatu dan sehati sepikir. Saudaraku, ayat ini Rasul Paulus sedang menasihatkan jemaat di Korintus supaya mereka seia sekata, supaya mereka sehati sepikir. Kenapa Paulus menasihatkan jemaat Korintus supaya sehati sepikir?
Karena Paulus mulai melihat jemaat di Korintus pikirannya mulai nggak sehat. Mulai curiga sama Paulus. Mulai curiga sama jemaat-jemaat Korintus yang lain, saudara. Akibatnya apa? Karena mereka nggak sehati, mereka nggak sepikir, mereka punya pemikiran yang tidak sehat, timbullah perpecahan. Tadi dikatakan, supaya tidak terjadi perpecahan di antara kamu. Maka yang pertama saya pelajari, mengapa kita harus memiliki pemikiran yang sehat? Yang pertama, karena pemikiran yang tidak sehat, itu akan memunculkan, akan menimbulkan perpecahan. Misalkan, suami mulai pemikirannya nggak sehat sama istri. Istri mulai curiga sama suami. Malam-malam, suami bangun, lalu keluar kamar, pencet-pencet handphone. Nah, pemikirannya mulai nggak sehat. Nah, pemikiran yang nggak sehat ini, kok suami saya sekarang gini ya? Kok istri saya kok suka keluar malam misalkan? Kok suami saya suka keluar malam? Kok suami saya, istri saya suka pencet-pencet handphone malam-malam? Muncul pemikiran-pemikiran yang tidak sehat. Ketika pemikiran-pemikiran yang tidak sehat itu muncul dan tidak diselesaikan, itu akan menimbulkan perpecahan. Suami akan bilang, emangnya dia aja yang bisa. Istri juga akan bilang, emangnya dia aja yang bisa gitu saudara. Hasilnya apa? Terjadilah perpecahan saudara. Cuma gara-gara terlambat makan sedikit bisa bertengkar. Kamu ini gitu saudara. Itu sebabnya saudara hari ini saya doa, kita semua memiliki pemikiran yang sehat. Katakan amin. Sama di antara jemaat, di antara kita semua harus punya pemikiran yang sehat. Supaya apa? Supaya tidak timbul perpecahan. Amin. Bukan hanya di keluarga, bukan hanya di rumah tangga, tapi juga di perkumpulan, di persekutuan, ya, di gereja. Kita harus punya pemikiran yang sehat. Jadi kalau saudara duduk ibadah gitu ya, lalu ada yang mulai, wah kayaknya gini deh, kayaknya gini. Saudara langsung pindah aja ke sebelah yang ujung gitu saudara. Buang semua pemikiran yang tidak sehat. Karena pemikiran yang tidak sehat itu akan menimbulkan perpecahan. Katakan amin. Yang kedua, saya pelajari mengapa kita harus memiliki pemikiran yang sehat. Kita baca bersama Lukas pasal 5 ayat 18 sampai 23. Sama-sama kita baca 2, 3, ya. Lalu datanglah beberapa orang mengusung seorang lumpuh di atas tempat tidur. Mereka berusaha membawa dia masuk dan meletakkannya di hadapan Yesus. 19. Karena mereka tidak dapat membawanya masuk, berhubung dengan banyaknya orang di situ, naiklah mereka ke atap rumah, lalu membongkar atap itu dan menurunkan orang itu dengan tempat tidurnya ke tengah-tengah orang banyak, tepat di depan. Ayat 20. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia, hai saudara, dosamu sudah diampuni. 21. Tetapi ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi berpikir dalam hatinya, siapakah orang yang menghujat Allah ini? Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada, ayat 22. Akan tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu berkata kepada mereka, apakah yang kamu pikirkan dalam hatimu? Ayat 23. Manakah lebih mudah mengatakan dosamu sudah diampuni, atau mengatakan bangunlah dan... Saudara perhatikan, ini peristiwa Yesus sedang mengajar di sebuah bait Allah, di sinagog, saudara. Lalu orang yang mendengar pengajaran Yesus ini banyak, berkerumun, sampai nggak muat lagi. Tiba-tiba ada 4 orang saudara gotong orang yang lumpuh. Mereka ingin membantu orang lumpuh ini supaya disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Tapi karena ruangan sinagog itu penuh saudara, mereka nggak bisa masuk. Tapi mereka nggak kehabisan akal, mereka nggak putus asa, mereka nggak menyerah. Hari ini apapun keadaanmu jangan putus asa, jangan menyerah. Mujizat pasti terjadi, katakan amin. 4 orang ini nggak menyerah, termasuk yang lumpuh. Lalu mungkin di antara mereka bilang, ayo kita naik aja. Nah saudara, kalau yang lumpuh nggak sepakat, pasti nggak dibawa. Tapi saya percaya yang lumpuh pun sepakat. Akhirnya mereka sepakat karena firman Tuhan berkata, di mana 2-3 orang sepakat, di situ Tuhan hadir. Mereka sepakat, mereka naik ke atas sinagog itu. Kalau di tanah perjanjian saudara, atap itu rata. Kalau di kita di Indonesia begini miring. Jadi
sangat memungkinkan orang yang lumpuh bisa naik. Jadi di sana itu atapnya rata-rata gitu saudara ya. Jadi kayak gedung lah gitu. Nah mereka udah naik saudara, lalu mereka lemparkan. Saya percaya juga dilemparin ini juga pasti sepersetujuan yang lumpuh. Kalau yang lumpuh bilang, oh jangan dong nanti saya tambah patah gitu saudara. Tapi enggak, saya yakin yang lumpuh pun punya iman. Ya udahlah, lempar kalian saja aku pasti sembuh. Lalu saudara mereka lemparkan, tiba-tiba jatuh, pak gitu saudara, di depan Yesus. Dan Yesus kaget melihat iman mereka. Dan Yesus berkata, bangkitlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Lalu orang ini sembuh saudara, mereka mengalami mujizat. Tiba-tiba di sisi lain ada orang-orang tua, ahli Farisi. Mikir, ini siapa Yesus? Kok dia bisa ngampuni dosa? Kok dia bisa nyembuhkan sakit penyakit? Tapi ternyata Tuhan tahu pikiran ahli Farisi ini. Hari ini Tuhan tahu pikiran saudara. Saudara sambil dengar khotbah, mikirin apa Tuhan tahu. Amin. Itu sebabnya Tuhan bilang, hai apa yang ada di pikiranmu? Apa yang kau pikirkan? Mana yang lebih gampang? Ngampunin dosa dan buat orang berjalan? Atau tidak saudara? Artinya apa? Ayat ini mengajar saudara, ternyata yang kedua, mengapa pentingnya kita memiliki pemikiran yang sehat? Yang kedua, karena pemikiran yang tidak sehat menghambat kita mengalami mujizat Tuhan. Sekali lagi, pemikiran yang tidak sehat menghalangi kita mengalami kuasa mujizat Tuhan. Itu sebabnya hari ini kalau saudara mau didoain sama pendeta, majulah. Jangan tarik ulur, maju enggak ya? Didoain enggak ya? Sembuh enggak ya? Maju enggak? Maju, pendeta udah pulang gitu saudara. Jadi enggak usah banyak pikiran, punya iman aja, melangkah dengan iman, amin. Karena pemikiran yang tidak sehat menghambat kuasa Tuhan terjadi. Maka saya ingat hari Rabu kemarin ada seorang ibu datangi saya saudara. Nah ibu ini tadinya bukan warga Tiberias, bukan jemaat Tiberias. Lalu suatu kali dia undang untuk doakan keluarganya. Maka suaminya ini tadinya pejabat gitu saudara. Pejabat lalu ada masalah. Lalu karena masalah ini saudara suaminya kehilangan pekerjaan. Karena suaminya kehilangan pekerjaan maka ekonomi mereka pun ya terganggu juga saudara. Mereka mau jual rumah, jual mobil, jual macam-macam karena ekonomi terganggu. Lalu akhirnya saya layani, puji Tuhan mereka sekarang jadi setia di Tiberias. Dan puji Tuhan mereka diberkati. Tadi ibu itu bilang semenjak ibadah di Tiberias, pikiran mereka tenang, hati mereka tenang, mereka damai. Dan mereka diberkati Tuhan. Dia bersaksi, pendeta, akhirnya kita bikin usaha ikan. Lalu dia bikin usaha ikan saudara di Maluku saudara. Maka dia bikin keramba-keramba. Nah itu keramba-kerambanya itu saudara ditaruh di tengah laut. Nah bukan hanya dia, orang juga punya keramba, si A, si B, si C punya keramba. Nah supaya tahu mana kerambanya dia, setiap orang harus kasih pelang kerambanya. Nah kerambanya ibu ini saudara dikasih pelang namanya Tiberias. Dan saudara dia urapi juga dengan minyak. Nah yang luar biasanya saudara, kerambanya dia itu ikan-ikan podo masuk saudara. Saya nggak tahu apakah ikan tahu pelang Tiberias atau pelang bukan Tiberias. Ya, boleh kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Boleh ada fotonya saudara, boleh dilihat ini dia. Nah ini lagi dibikin, karyawannya bikin kerambanya saudara. Ini lagi dibikin. Nah ini di tengah laut saudara. Ini di tengah laut, ini kerambanya dia. Ini kerambanya dia. Nah itu ada pelangnya saudara, ada papan namanya. Papan namanya, pelangnya dikasih nama Tiberia. Nah, terus hasilnya apa? Ikan pada masuk, saudara. Ikan pada masuk. Nah, ini dia. Ya, kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Saya juga nggak habis pikir, kok ikan bisa tahu mana pelang Tiberias, mana pelang bukan Tiberias. Nah, keramba-keramba yang lain jadi cemburu gitu, saudara. Kok ikan pada masuk ke kerambanya dia? Nah itu saudara, karena kita punya pemikiran yang sehat. Kita tekun beribadah, kita urapi dengan minyak urapan berjamuan kudus. Kita pasti diberkati Tuhan. Hari ini saya doa, kuasa Tuhan terjadi, katakan amin. Yang ketiga, kenapa kita harus memiliki pemikiran yang sehat? Kita baca Lukas 24
ayat 38 sampai 45. Sama-sama 2, 3, ya. Akan tetapi ia berkata kepada mereka, mengapa kamu terkejut? Dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hati kamu? 39. Lihatlah tanganku dan kakiku, aku sendirilah ini. Rabalah aku dan lihatlah, karena hantu tidak ada daging dan tulangnya, seperti yang kamu lihat ada padaku. 40. Sambil berkata demikian, ia memperlihatkan tangan dan kakinya kepada mereka. 41. Dan ketika mereka belum percaya karena girangnya dan masih heran, berkatalah ia kepada mereka, adakah padamu makanan di sini? 42. Lalu mereka memberikan kepadanya sepotong ikan goreng. Ia mengambilnya dan memakannya di depan mata mereka. 44. Ia berkata kepada mereka, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur. 45. Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka apa? Saudara, ini cerita Yesus sudah bangkit dari kubur. Lalu Yesus menjumpai murid-muridnya. Suatu hari murid-muridnya berkumpul di sebuah ruangan. Lalu tiba-tiba Tuhan Yesus datang padahal pintunya terkunci. Kenapa pintunya dikunci? Mereka takut. Orang-orang Farisi, orang-orang Romawi mengejar mereka, menangkap mereka, membunuh mereka. Itu sebabnya kalau mereka ketemu, mereka kunci pintu, jendela dikunci. Tiba-tiba pintu dikunci, jendela dikunci, Yesus tiba-tiba masuk. Itu sebabnya mereka semua kaget. Hantu katanya gitu. Tuhan bilang, inikah hantu? Mana ikan goreng katanya. Lihatlah tanganku, lihatlah kakiku. Saudara, akhirnya mereka mengerti. Ketika Tuhan membuka pikiran mereka dengan firman, akhirnya mereka bisa mengerti. Ayat ini mengajar apa? Yang ketiga, mengapa kita harus memiliki pemikiran yang sehat? Yang ketiga, karena pemikiran yang tidak sehat membuat kita tidak mengerti rencana Tuhan. Itu sebabnya hari ini miliki pemikiran yang sehat. Doa saya, kita mengalami kuasa Tuhan, kita mengalami rencana Tuhan, mujizat Tuhan menyertai kita. Selamat siang, Tuhan Yesus memberkati. Kita berikan tepuk tangan meriah buat Tuhan Yesus. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama, kita datang kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu. Roh Kudus, mampukan kami untuk melakukannya. Terima kasih Tuhan. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini? Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada sesuatu kan terjadi tanpa Allah peduli. Sama-sama katakan, Allah mengerti. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bertumbuh sendiri, sebab Allah mengerti. Sekali lagi sama-sama katakan, Allah mengerti.
Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa atas firman-Mu yang begitu luar biasa pada siang hari yang indah ini. Firman-Mu adalah berkat yang besar bagi setiap kami. Kami mau jadi pelaku-pelaku dari firman Tuhan. Berkati yang terkasih, Gembala Sidang Gereja Tiberias Indonesia, Ibu Pendeta Darniati Pariaji dalam pelayanannya, dalam keluarga besarnya. Engkau boleh berkati ya Tuhan, pakai beliau lebih ajaib lagi bagi kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati yang terkasih Bapak Pendeta Elfri Sirait ya Tuhan, dalam pelayanannya, dalam keluarga besarnya. Engkau boleh berkati, pakai beliau lebih ajaib lagi bagi kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Sebentar ya Bapak, sebagai bentuk syukur kami akan membawa persembahan kami yang pertama kepada Tuhan Yesus. Engkau yang sucikan, kuduskan persembahan kami biar boleh layak dan berguna bagi kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati setiap tangan-tangan yang memberi usaha, pekerjaan, toko, bisnis, karir, studi, pelayanan mereka. Engkau boleh berkati lipat kali ganda. Ini kami ya Tuhan Yesus, kami berdoa hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Gereja Tiberias, setiap kita yang siap beri yang terbaik kepada Tuhan Yesus, sama-sama kita boleh katakan amin. Kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi nama Tuhan Yesus. Silakan duduk bersama-sama. Siang hari ini kita akan menyatu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus. Kita akan masuk di dalam sakramen perjamuan kudus. Mari sama-sama saudara, siapkan hatimu dengan iman, kita dengan pujian tubuhmu dan darahmu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Tubuhmu dan darahmu tercurah bagi kami, menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan hidup kami. Sebab tubuhmu, sama-sama kita bangkit beri saudara kasih dalam Tuhan. Dan Gembala Sidang Gereja Tiberias Indonesia, Bu Pendeta Darniati Pariaji, boleh memimpin setiap kami untuk boleh menyatu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus pada siang hari. Haleluya. Menyembuhkan, sempurnakan hidup kami. Kita akan menerima perjamuan kudus, kita akan menyatu dengan tubuh darah Yesus. Maka sebelumnya kita akan bacakan firman Tuhan perjamuan kudus yang terambil dari Matius 26 ayat 26 sampai 28, kemudian Wahyu 6 ayat 6 sampai 8. Argo silahkan bacakan. Matius 26 ayat 26 sampai 28. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, "Ambillah, makanlah, inilah tubuhku." Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa." Wahyu 6 ayat 6 sampai 8. Dan aku mendengar seperti ada suara di tengah-tengah keempat makhluk itu berkata, "Secupak gandum sedinar dan 3 cupak jelai sedinar. Tetapi janganlah rusakkan minyak dan anggur itu." Dan ketika anak domba itu membuka metera yang keempat, aku mendengar suara makhluk yang keempat berkata, "Mari." Dan aku melihat, sesungguhnya ada seekor kuda hijau kuning, dan orang yang menungganginya bernama Maut, dan kerajaan maut mengikutinya. Dan kepada mereka diberikan kuasa atas 1/4 dari bumi, untuk membunuh dengan pedang, dan dengan kelamparan dan sampar, dan dengan binatang-binatang buas yang di bumi. Demikian firman Tuhan. Ya, saudara sekalian, kalau kita lihat ayat firman Tuhan tersebut, saudara sekalian, yang mana kalau kita selalu menyatu dengan tubuh darah Yesus, saudara, maka kita dosanya selalu diampuni, ya, karena memang kita sudah ditebus oleh darah Yesus, saudara sekalian, dari dosa kita, ya, dari dosa Adam dan Hawa, dan dari dosa asal, saudara, dan kemudian juga kita selalu menyatu dengan tubuh darah Yesus, kita juga
selalu diampuni apa yang kita sadari kesalahan kita atau tidak kita sadari saudara sekalian, tapi kita juga selalu harus minta ampun ya saudara sekalian. Dan kemudian kalau kita selalu menyatu dengan tubuh darah Yesus, maka Tuhan Yesus ada di dalam kita dan kita di dalam Tuhan Yesus, dan kita akan mencapai hidup yang kekal saudara sekalian, dan kita akan dibangkitkan pada akhir zaman nanti. Dan juga bahkan Tuhan Yesus katakan ya saudara sekalian di Wahyu 3, barang siapa menang dia akan kedudukan bersama-sama dengan aku, artinya kita akan masuk ruang maha suci saudara sekalian. Dan untuk itu marilah kita selalu rajin menyatu dengan tubuh darah Yesus, selalu mengingat ya, karena itu juga perintah dari Tuhan Yesus, lakukanlah ini sebagai peringatan akan daku. Jadi kita selalu mengingat Tuhan Yesus, maka Tuhan Yesus ada di dalam kita dan kita di dalam Tuhan Yesus. Bahkan Tuhan Yesus katakan, minta apa saja maka diberikan. Otomatis kita juga tidak akan minta yang tidak-tidak saudara sekalian. Yang akan kita minta adalah yang untuk berdasarkan untuk apa yang menjadi kebutuhan hidup kita dan kemudian untuk kemuliaan Tuhan Yesus saudara sekalian. Dan juga di Wahyu 6 ayat 6 dikatakan secupak gandum sedinar, 3 cupak jelai sedinar, artinya semakin hari semakin mahal, semakin hari semakin sulit, semakin hari semakin sukar. Tetapi kita yang hidup sepenuh-penuhnya di dalam Tuhan Yesus dan selalu menyatu dengan tubuh darah Yesus, selalu memakai minyak urapan dan selalu dipenuhi oleh Roh Kudus, roh jiwa dan tubuh kita, dan kita mengandalkan Roh Kudus dan kita hidup menyenangkan hati Tuhan, maka kita tidak akan masuk di dalam kesukaran tersebut saudara sekalian. Kita akan berkemenangan saudara sekalian, karena satu-satunya ayat di dalam firman Tuhan, minyak dan anggur tidak akan dirusakkan. Janganlah engkau rusakkan minyak dan anggur itu saudara sekalian. Artinya kita yang hidup sepenuh-penuhnya dalam Tuhan tidak akan masuk di dalam kegoncangan dunia ataupun resesi ataupun kesulitan tersebut, asalkan juga kita saudara sekalian hidup dalam hidup ini, kita mengatur hidup kita dengan hidup yang baik saudara sekalian, dan kemudian kita juga mengatur finansial kita, apa yang harus kita beli dan apa yang tidak harus kita beli saudara sekalian, untuk kita juga berjaga-jaga finansial kita untuk kebutuhan yang mendadak misalnya, ataupun apa yang kita harus simpan, berapa yang kita harus simpan saudara sekalian untuk tabungan dan untuk segala sesuatu untuk hari depan atau hari tua saudara sekalian. Maka kalau kita berjaga-jaga saudara sekalian, kalau kita juga waspada dan kita juga betul-betul menjaga ya finansial kita, maka kita tidak akan masuk dalam kesukaran saudara sekalian. Tetapi yang utama adalah hidup sepenuh-penuhnya di dalam Tuhan Yesus saudara sekalian. Nah, sekarang kita akan menyatu dengan tubuh darah Yesus dan kita akan angkat roti yang akan dibentuk menjadi tubuh Kristus saudara sekalian. Mari kita angkat roti. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang turun dari sorga. Inilah tubuh Yesus Kristus yang tertombak dan tertikam di atas kayu salib. Yang pertama, yang memberikan kami bersama keluarga keselamatan, yang memberikan kami hidup kekal di dalam kerajaan sorga. Yang kedua, tubuh Kristus yang ditombak dan ditikam di atas kayu salib untuk menyempurnakan agar tubuhku, jiwa dan rohku sempurna sehat, sempurna untuk dibangkitkan pada hari kiamat. Yang ketiga, tubuh Kristus yang ditombak dan ditikam di atas kayu salib agar kami semua bersama keluarga mulai hari ini tidak terkapar di meja operasi, tidak terkapar di rumah sakit, tidak terkapar di ruang ICU, tidak lumpuh, tidak pikun, tidak koma. Aku tolak sakit kanker, aku tolak sakit tumor. Dimanapun kami melangkah, dijaga malaikat, tidak jatuh, tidak bahaya, dan tidak celaka. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang turun dari sorga. Inilah tubuh Yesus Kristus, kita makan bersama. Inilah tubuh Yesus Kristus. Mari kita angkat anggur yang akan dibentuk menjadi darah Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Yesus Kristus yang tertumpah, tercurah di atas kayu salib.
sebagai perjanjian yang baru dan yang kekal. Yang pertama, yang menyucikan dan menguduskan aku. Aku berjanji bertobat, menolak dosa, menolak setan-setan dan segala perbuatannya. Berkati aku bersama keluarga yang kudus. Aku tolak perzinahan, aku tolak percabulan, aku tolak poligami, aku tolak poliandri. Jauhkan keluarga kami dari perceraian, jauhkan keluarga kami dari orang ketiga. Mulut kami dikuduskan, tidak menipu dan tidak berdusta. Doa-doa kami penuh kuasa. Tangan kami dikuduskan, tidak cemar, tidak mencuri. Apa yang kupegang, yang kami kerjakan selalu berhasil. Aku tolak segala fitnah. Fitnah atas keluarga kami dan fitnah atas gereja. Yang kedua, oleh darah Yesus, darah domba Allah, kami semua termaterai menjadi warga sorga. Sebagai warga sorga, kami semua berkumpul di bumi, berkumpul di sorga. Kami punya rumah di bumi dan punya rumah di sorga. Yang ketiga, oleh tetes darahnya, oleh bilur-bilurnya, segala penyakit sembuh hari ini. Dari ujung rambut sampai telapak kaki, kami semua sehat sempurna. Tidak sakit kepala, tidak migrain, tidak vertigo. Aku tolak bodoh pelupa. Anak-anakku pandai cerdas, punya masa depan indah. Oleh darah Yesus, jantungku sehat sempurna, tidak sakit jantung, tidak dioperasi, tidak serangan jantung. Oleh darah Yesus, ginjalku sehat sempurna, tidak gagal ginjal, tidak cuci darah. Oleh darah Yesus, paru-paruku bersih normal, tidak ada flek, tidak sakit paru-paru, tidak sakit asma, tidak sakit TBC. Oleh darah Yesus, darahku normal, tidak tekanan darah tinggi, tidak tekanan darah rendah, dan tidak diabetes. Aku tolak hepatitis, aku tolak demam berdarah, aku tolak sinusitis, aku tolak alergi udara, alergi makanan, dan tulang-tulangku sempurna sehat. Tidak keropos tulang, tidak kanker tulang, tidak syaraf kejepit. Aku tolak batu di empedu, aku tolak sakit pankreas. Urapi liverku sempurna sehat, tidak sakit kanker liver. Hari ini aku sembuh. Silahkan Anda semua berdoa masing-masing, sebutkan nama sakit Anda masing-masing dan imani Anda sembuh. Anda berdoa sejenak. Kita angkat darah Yesus. Tuhan Yesus yang mengajar kepada gembala sidang gereja Tiberias bahwa perjamuan kudus ini kuasanya lebih dari roti mana. Yang pertama, bangsa Israel dengan roti mana tidur pun diberkati, dicukupi, tidak kekurangan. Aku percaya dengan perjamuan kudus, tidur pun aku diberkati, dicukupi, tidak miskin, tidak bangkrut, dan tidak kekurangan. Yang kedua, bangsa Israel dengan roti mana setiap hari jubah baru, baju baru, artinya mulia. Aku percaya dengan perjamuan kudus ini aku mulia, akan terbang ke awan-awan, jumpa Tuhan Yesus pesta di sorga. Yang ketiga, bangsa Israel dengan roti mana selalu kasut baru, sepatu baru, artinya punya roh majikan. Aku percaya dengan perjamuan kudus ini aku diangkat naik. Punya roh majikan, tidak jadi ekor tetapi menjadi kepala, tidak gagal, tidak bangkrut, tidak hutang-hutang. Pekerjaanku, usahaku diberkati Tuhan 10 kali ganda, 100 kali ganda. Segala penderitaan dan segala penyakit hari ini disembuhkan dan diselesaikan di atas kayu salib. Dalam nama Tuhan Yesus inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Kita minum bersama, inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Kita angkat minyak urapan, kita berdoa untuk minyak urapan.
Tuhan Yesus, Engkau yang memberi perintah kepada Gembala Sidang Gereja Tiberias untuk mengembalikan kuasa minyak urapan. Maka kami serahkan setiap tetes minyak ini dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus. Inilah minyak urapan yang kudus. Minyak urapan untuk muliakan Allah dan muliakan manusia ada terdapat di Hakim-Hakim 9 ayat 8-9. Minyak urapan punya kuasa untuk menyembuhkan orang sakit dan mengusir setan-setan dan roh jahat. Terdapat di Markus 6 ayat 12-13. Minyak urapan untuk menghancurkan segala kutuk-kutuk terdapat di Yesaya 10 ayat 27a. Minyak urapan untuk menjadikan kami lebih dari teman sekutu kami terdapat di Ibrani 1 ayat 9. Kami serahkan setiap pot, setiap botol, setiap tetes minyak ini, minyak urapan yang kudus dan yang penuh kuasa. Dalam nama Tuhan Yesus, minyak ini memuliakan Allah dan memuliakan manusia. Kami memuliakan Allah kami, Yesus Kristus Tuhan, dan kami manusia mulia tidak sakit, tidak miskin, tidak gagal, apa yang dikerjakan selalu berhasil dan kami selalu berkecukupan. Inilah minyak urapan yang kudus dalam nama Tuhan Yesus. Oleskan pada dahi Anda dan kepala Anda dan pada bagian yang sakit. Bapa Sorgawi, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah menyatu dengan tubuh darah-Mu. Engkau ada di dalam kami dan kami ada di dalam Engkau ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan Yesus Engkau selalu berkenan kepada kami. Engkau ada di dalam kami karena kami adalah bait Roh Kudus, bait Allah. Tempat Allah mau bekerja dan berkarya lewat kami. Dan kami juga sudah memakai minyak urapannya Tuhan Yesus untuk proteksi diri kami Tuhan Yesus. Dan Engkau mengurapi kami, memenuhi roh, jiwa, dan tubuh kami dengan Roh Kudus-Mu. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk seluruh jemaat gereja Tiberias Indonesia dimanapun berada. Tuhan Yesus, urapi, lindungi, sayangi ya Tuhan Yesus. Berikan berkat-Mu turun melimpah atas jemaat-Mu Tuhan Yesus. Berkat rohani mereka ada kuasa dan wibawa dari sorga. Mereka menempangkan tangan atas orang sakit sembuh. Dan mereka ada tanda-tanda heran menyertai. Dan berikan berkat jasmani Tuhan Yesus, mereka selalu sehat. Darah Yesus berkuasa menyembuhkan. Oleh bilir-bilir Tuhan Yesus, seluruh jemaat gereja Tiberias Indonesia sembuh dan sehat dalam nama Tuhan Yesus. Dan berikan berkat materi Tuhan Yesus, berikan apa yang mereka perlukan selalu tercukupi. Kami tolak kekurangan, kami tolak kegagalan, kami tolak kemiskinan. Berikan Tuhan Yesus selalu naik, apa yang dikerjakan selalu berhasil, selalu naik, tidak pernah turun Tuhan Yesus. Dan berikan anak-anak-Mu, jemaat-Mu Tiberias Tuhan Yesus, selalu berkemenangan dalam hidup ini, menang atas masalah, menang atas sakit penyakit, menang atas kuasa gelap, menang atas setan, menang atas sakit penyakit, sembuh sehat dalam nama Tuhan Yesus. Dan berikan Tuhan Yesus dalam hidup ini, kami semua hidup menyenangkan hati Engkau Tuhan Yesus. Dan berikan seluruh jemaat gereja Tiberias Indonesia dilindungi Tuhan, disayangi Tuhan, penuh wibawa ilahi, dan juga pendeta-pendeta yang berkhotbah penuh wibawa ilahi, dan tanda-tanda heran menyertai, berkhotbah dengan penuh kuasa, dan seluruh jemaat-Mu Tuhan Yesus juga yang mendengar firman Tuhan menjadi pelaku daripada firman-Mu, hidup menyenangkan Engkau dan hidupnya selalu berhasil, selalu naik, tidak pernah turun. Dan kemudian juga kami berdoa untuk para koordinator, pekerja, tim worship, dan juga greeter, choir, media, dipakai Tuhan dengan heran dan luar biasa, pakai menjadi alat-Mu yang tangguh dalam tangan Engkau, dan apapun yang diperlukan dalam hidup ini selalu tercukupi. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa juga untuk Pak Anggoro, Ibu dan anaknya diberkati, dan Pak Akiat dan Ibu Susan diberkati, Ibu Popi dan Pak David diberkati bersama kedua orang tuanya dan kedua anaknya. Dan berikan Tuhan Yesus Ibu Yeni dan Suryogo diberkati, Pak Dama Bekasi diberkati, Pak David Raharja diberkati, Pak David Kristianto Abiatar diberkati, dan Pak Yafet dengan Ibu Lili diberkati, Ibu Teni diberkati, dan Antoni dan Liana diberkati, dan Pak Raymond diberkati supaya dapat punya rumah dan tidak sakit saraf kejepit, dan apa yang dikerjakan selalu berhasil. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Terjadilah dalam hidup kami semua Tuhan Yesus,
jemaat-Mu Tiberias dan kami semua yang melayani Tuhan Yesus. Doa yang Kau ajarkan sendiri, yaitu hidup kami di bumi seperti di sorga. Dan Kau sayangi seluruh jemaat gereja Tiberias Indonesia ya Tuhan Yesus. Dan biarlah mujizat-Mu, kasih kuasa dan mujizat-Mu selalu terjadi dalam gereja Tiberias Indonesia. Berikan kami semua hikmat, akal, budi, dan pewahyuan dari sorga. Apapun yang kami lakukan berasal daripada Engkau dan untuk hormat kemuliaan nama Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami serahkan gereja Tiberias Indonesia dan kami semua yang ada di dalamnya ke dalam pertolongan Roh Kudus-Mu selalu, dalam penopangan Roh Kudus-Mu selalu, dalam penguasaan Roh Kudus-Mu selalu, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin, amin. Saya serahkan kepada gereja Nias. Puji Tuhan, terima kasih Ibu Gembala Sidang yang kami kasihi. Terima kasih untuk firman-Nya, terima kasih untuk doa-doanya. Kita semua diberkati Tuhan, amin. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Silakan duduk Bapak Ibu. Saat ini kita akan memberikan persembahan kita yang kedua. Sebelum kita memberi, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk segala kasih-Mu, kebaikan-Mu, kemurahan-Mu. Terima kasih untuk perjamuan kudus dan minyak urapan yang telah memeteraikan kami menjadi warga kerajaan sorga. Terima kasih juga Tuhan untuk pelayanan Gembala Sidang kami Ibu Pendeta Darniati Pariaji. Terus Tuhan tambah-tambahkan hikmat, marifat, kuasa dari sorga menyertai Gembala Sidang kami. Dan saat ini Tuhan, sebagai rasa ungkapan syukur kami di awal bulan Maret ini Tuhan, kami bawa persembahan kami yang kedua. Sucikan, kuduskan setiap rupiah persembahan kami. Biarlah semuanya boleh menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Dan Tuhan yang membalaskannya ribuan kali ganda. Diberkatilah usaha umat-Mu, diberkatilah pekerjaan mereka. Apapun yang mereka kerjakan di dalam Tuhan, Tuhan selalu buat berhasil. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus, kami memberi dengan penuh ucapan syukur. Haleluya, semua yang diberkati. Sama-sama kita katakan, amin. Tuhan Yesus, terima kasih untuk ibadah pagi hari ini. Kami percaya, kami yang beribadah kepada Tuhan, roti makanan kami diberkati, air minuman kami diberkati, dijauhkannya kami dari segala sakit penyakit. Tuhan Yesus, berkatilah umat-Mu sebentar akan pulang. Tuhan jaga, Tuhan lindungi, jauhkan dari mara bahaya, malapetaka, rancangan orang jahat, roh santet, pelet, guna-guna iblis. Kami patahkan kuasanya dalam nama Tuhan Yesus, tidak berkuasa atas setiap umat-Mu. Demikian juga umat-Mu yang beribadah dari rumah secara live streaming. Kiranya kuasa, mujizat, berkat Tuhan curahkan di tengah-tengah keluarga umat-Mu. Terima kasih Tuhan, berkati semua hamba-hamba Tuhan yang melayani, berkati pemimpin pujian Saudara Sony bersama orang tua keluarga diurapi, diberkati, dipromosikan Tuhan. Berkati juga Saudara Yoris bersama istri anak-anak diurapi, diberkati, dipromosikan Tuhan. Berkati para singer, berkati para pemain musik, Renaldi, Gerald, juga Sandi, juga James bersama orang tua keluarga mereka diberkati Tuhan. Anak-anak muda choir diberkati, diberi masa depan yang indah. Berkati seluruh pengerja Komuda, seluruh pengerja suami istri. Berkati sound system, tim media, Pak Edison, Boas, juga Ruben, Musa, dan rekan-rekan yang lain diberkati Tuhan. Koordinator di tempat ini, Ronald, dan rekan-rekan juga keluarga diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan, sekali lagi kami berdoa, kami ucap berkat untuk Gembala Sidang yang kami kasihi, Ibu Pendeta Darniati Pariaji bersama anak mantu cucu. Tuhan beri kesehatan, Tuhan beri umur panjang, ekstra kuasa, ekstra mujizat, hikmat marifat dari sorga terus menyertai pelayanan Gembala Sidang kami sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Kau pakai Gembala Sidang kami untuk mempersiapkan jemaat Tiberias mempelai yang siap pesta di sorga. Berkati Kak Argo Pariaji yang membacakan firman Tuhan, diberkati Tuhan. Juga Pendeta Aristo Pariaji bersama keluarga diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami datang dengan berkat, kami pulang membawa berkat dari Tuhan. Umat Allah, angkat kedua belah tanganmu, arahkan hatimu pandang Yesus Tuhan. Saudara-saudaraku, pulanglah dalam damai sejahtera Tuhan. Percayalah, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Yakinlah, Tuhan sudah menyediakan hari depan yang penuh harapan. Diberkatilah seluruh hidupmu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah karir bisnis usahamu berhasil, diberkatilah anak-anakmu pandai cerdas, punya masa depan yang indah. Diberkatilah apapun yang kau kerjakan sepanjang tahun ini, Tuhan selalu buat berhasil. Pulanglah, terimalah segala berkat di sorga dan di bumi, anugerah dari Yesus Kristus Tuhan, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus, menghibur, menuntun, menyertai kita semua. Mulai siang hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus akan datang kedua kali di awan-awan.
menjemput kita mempelainya. Saudara dan saya, tetangga di sorga, pesta di sorga, sepanjang masa diam di rumah Tuhan. Haleluya. Semua diberkati bersama kita katakan, amin. Ku kagum padamu, Allah penciptaku, tak sekalipun kau lepaskan genggaman tanganku, kau jaga langkahku, tetap di jalanmu, sampai ku terima semua janji-janjimu. Padamu, Allah penciptaku.